dia kan yang melaporkan, dia harus membuktikan. Kan dari mulutnya dia bilang, siapa yang menuduh? Itu yang membuktikan. Lah, kau sekarang menuduh pencemaran nama baik. Kau buktikanlah itu nanti di pengadilan, Jokowi. Ya, jangan banyak cakap. Ya, begitu. Ya, oke, lanjut. Kita baca dulu komentar ya. Ruli Sinar, kalau memang ijazah palsu, berapa uang diterima Rektorat UGM? Bukan hanya uang ya, bukan harus berbentuk uang ya, sogokan itu, tapi jabatan. Lihatlah teman-teman yang mengaku temannya Jokowi itu banyak sekali komisaris, dirjen itu, rata-rata itu, ya, dirjen di kehutanan, ya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, belum lagi komisaris yang sering datang itu banyak itu. Komisaris si Johan apa itu juga komisaris ternyata itu. Ternyata sumbernya dari kemarin waktu bertemu oleh Sandi PSI, Sandi Utama itu, ya, saya tanyakan, kan ada info dari teman saya di Fakultas Hukum, ya, seorang doktor hukum di Fakultas Hukum Universitas Mataram. Nah, beliau mengatakan ya bahwa sumbernya Sandi Utama, kader PSI itu, ya, yang mengaku temannya Joko Widodo, yang katanya memberikan apalah itu ijazah atau apa itu keterangan, itu juga pernah tersangka gitu loh, tersangka juga, dia pejabat di sana dan pernah tersangka tapi nggak jadi. Tahun 2016-2017 kan Joko Widodo 2014 presiden. Jadi orang-orang bermasalah ini semua ini. Makanya saya bilang, kenapa nggak berani tampil, tunjukkan wajahnya bahwa dia adalah teman Joko Widodo? Nggak berani, ya. Semua serba pengecut. Ya, kemana sekarang teman-teman alumni yang dulu ponggah, sombong kali, kami teman alumni Joko Widodo tahun 2022 itu. Kenapa kemarin nggak ikut menghantarkan bos kalian itu ke Polda Metro Jaya? Backup dong. Jangan setelah dikasih komisaris kalian dituliskan, kalian tinggalkan Jokowi sendiri kemarin itu. Cuma pengacara-pengacara kencur aja kemarin itu, ya kan, yang nggak pernah beracara publik. Baru kali ini lah itu numpang tenar itu mereka itu, numpang tenar kasus ini. Aduh ya. Oke, Pak Joko Widodo, ya, buktikan nanti di pengadilan Anda telah menuduh kami mencemarkan nama baik. Seolah-olah nama baik Anda masih ada. Padahal Anda sudah OCCRP di label di tingkat dunia, koruptor nomor 3 ya. Nomor 3 atau nomor 2 itu kandidat itu. Terkorup sedunia itu. Apakah Anda masih mempunyai nama baik? Kayak gitu. Coba Anda tuntut OCCRP. Berani nggak? Gitu loh bro. Ya. Menunjukkan ijazahnya aja secara publik ditunjukkan gini loh. Ini loh, rakyatku atau mantan rakyatku. Janganlah kalian lagi berdebat, beropini liar. Ini ijazahku. Silakan uji. Nah, jangan ke polisi. Kalian menuduh polisi tidak lagi netral. Ini. Nah, uji ke luar negeri. Tapi jangan sampai hilang ya. Setelah itu kasihkan ke UGM, biar dipajang itu besar-besar. Seperti ijazah Dr. Muhammad Hatta di Erasmus University, Rotterdam. Begitu loh. Ya, itu baru orang yang benar lulusan UGM, Gajah Mada. Ya. Lembaga hukum untuk menjerat satu persatu orang. Kalau dulu iya mungkin, karena dia kan apa sih namanya, mengiming-iming dengan jabatan, kalau lu nggak nurut gue pecat. Nah sekarang apa daya dia, cuman ya namanya begitulah, kalau orang udah nggak punya kekuasaan, apalagi giginya udah nggak ada, giginya udah nggak ada semuanya. Udah nggak Jokowi mungkin, begitu mimpi kamu gitu ya, berani nggak Bu mengatakan begitu? Jokowi sudahlah, mimpi kamu bangun dong dari mimpi kali lo ya. Baik, Dewi Mogi, terima kasih ibuku, bundaku yang saya hormati. Terima kasih sudah bergabung di Gajah Terbaik. Saya ke Arthur. Assalamualaikum abang.
Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita ngomongin apa nih, Rakernas PDIP. Bukan Rakernas, bukan Rakernas. Adanya orang-orang yang mencoba untuk mengkasuskan secara hukum tentang kepengurusan DPP PDI Perjuangan yang sudah berjalan itu, gitu. Bagi saya pribadi, kalau boleh saya mulai itu mengutip satu pepatah tua gitu ya, Ada, oke. bahwa tidak ada satu kekuasaan yang bisa bertahan selamanya. Oh, terus? Tidak ada kekayaan yang bisa berada di atas selamanya. Yang mau saya katakan adalah, kalaupun ada orang-orang yang menginginkan ada kasus lah kita tadi bahasanya itu, atau bubarnya PDIP, saya rasa PDIP itu lahir dari kasus, Oh. Oke. bukan kasus abal-abal gitu. PDIP itu lahir dari yang dikasuskan secara masif Ada kasus kuda tuli di situ ya? oleh kekuasaan tahun 1993, di mana Suryadi kan, Bu Mega itu kan terpilih jadi ketua umum PDI tahun 1993 kan gitu kalau sejarahnya kan. Berarti abang mau mengatakan Bang Arthur mau mengatakan PDIP itu terlahir dari sebuah peristiwa ya? Oh iya, itu sejarah Oke. Indonesia, sejarah besar di Indonesia dalam hal kepartaian kan, Baik. di mana kekuasaan Orde Baru saat itu tidak menginginkan Bu Mega ini sebagai ketua. Lalu tidak dianggap sah Rakernas itu. Nah, dibuatlah tandingannya Pak Suryadi zaman dulu itu kan, Pak Suryadi Rakernas Iya. di Sumatera Utara. PDI ya namanya waktu PDI. itu. Ya. Itu kan Bu Mega bahkan nggak diundang saat itu kan. Dalam Rakernas ulangan itu kan Bu Mega nggak diundang. Kan sejarah yang mau saya katakan adalah PDIP itu lahir dari kasus besar di negara ini antara kekuasaan dengan seorang anak pejuang kemerdekaan. Jadi seberapa besar masifnya dulu Kremlin di negara ini kan, militerisasi itu kan. Oke. Itu pun tidak mampu, apalagi sekarang Bu Mega itu orang yang sangat dekat, bersentuhan, bersahabat, adik kakak dengan Prabowo sebagai presiden. Saya nggak yakin lah ada yang mampu menjatuhkan itu. Baik. Akan tetapi- Melihat story kedekatan antara adik dan mbaknya ini ya. Padahal adiknya yang lagi mimpin. Ada hal itu mungkin untuk dilakukan sebagai orang-orang yang Mulyono untuk berhasil menumbangkan PDI Perjuangan dengan menggunakan kekuasaan. Sekalipun Bu Mega tidak ada keras dalam komunikasi sikap kebangsaan antara Bu Mega dengan adiknya, tapi kedua-duanya itu adalah kakak adik yang dekat dengan Prabowo Subianto. Oke. Satu-satunya orang yang berani marah di negara ini terhadap Pak Prabowo, adiknya Bu Mega, gebrak meja tahun 2019. Ketika Prabowo bergabung dengan kekuasaan rejim Jokowi. Kan artinya Pak Jokowi itu nggak punya kekuasaan apa-apa. Kalau ada pun semangat orang-orang yang kita dengar di Komal itu ya semangat kemandulan aja itu biasa. Tanpa dasar aja itu. Tanpa dasar ya Bang ya? Iya, biasa itu. Sentimental. Contoh, kenapa saya bilang itu mandul, sentimental dan tidak ada dasar. Tahun 2024 saya banyak kali mendengar narasi yang mengatakan begini. Pak Jokowi itu istrinya marah karena dia dibuat sebagai petugas partai. Sering didengar mungkin ya, sering ya. Ada sih yang saya pernah dengar itu begitu mengatakan seperti itu. Banyak itu terdengar di televisi di mana-mana. 2014 tanggal 14 Maret Presiden Jokowi aja yang mengakui saya adalah petugas partai, saya siap menjalankan tugas yang diberikan oleh partai. Jadi artinya apa? Narasi orang ini kan kosong. Itu semangat itu ya biarkan aja. Akhirnya nanti semangat itu akan ketika besar semangat itu tak sesuai, ini kan ada kegangguan psikologis. Gangguan psikologis itu akan menyebabkan kurang, kadas.
gatal-gatal di tubuh. Itu biasanya begitu. Iya, saya teringat kata-kata Bang Arthur tadi tuh. Hanya si terong Belanda ini yang tidak mengakui kalau suaminya itu adalah petugas partai ya. Loh, itu pernyataan Pak Jokowi sendiri tanggal 14 Maret tahun 2014. Ketika dia didaftarkan di KPU, dia katakan saya siap menjalankan tugas dari partai. Sementara si terong Belanda nggak paham itu gitu ya. Siapa terong Belanda ini? Istrinya. Dan setelah jauh sebelum Pak Jokowi turun itu ada peristiwa corona itu. Di situ masuknya saya, kalau analisa saya loh, menyeragamkan penyakit yang berbeda dengan karakter yang berbeda, dengan obat yang berbeda menjadi satu nama corona. Itu saya katakan PKI komunis. Itu saya yakin sekali itu. Ya kan? Apa yang gak diseragamkan? Dibuat seragam semua. Dan mereka-mereka pun pejabat-pejabat itu apa katanya yang di atas, tinggal tunggu arahan. Nah, posisinya yang sekarang ini dengan adanya Bapak Prabowo menjadi presiden ini, Bapak Prabowo hanya sebagai boneka, masker. Tidak ada fungsinya. Justru mereka-mereka peninggalan Menteri Kabinet dari Bapak Jokowi itu yang mendominasi, bermain di situ semua. Zamannya Pak Soeharto dulu tidak begitu. Transaksi ke luar negeri itu yang melakukan adalah Menteri Luar Negeri semua. Pulang dari luar negeri bersama Menteri Sekretaris Negara biasanya kalau berangkat itu. Nah, pulang dari luar negeri ketemu Bapak Presiden disampaikanlah, baru mengumpulkan menteri-menteri kabinet, dirapatkan, baru diambil keputusan untuk dijalankan. Waktu zaman Soeharto dulu. Sekarang nggak ada itu. Loh. Bahkan menteri-menterinya kaya-kaya ini, punya tambang semua ini. Muncullah kasus-kasus rempang itu yang sudah nyata-nyata itu, membentuk pabrik kaca baca di Gresik sudah ada pabriknya mau dibentuk. Itu sudah ketahuan semua, belang-belang tanda-tandanya sudah ada nyata itu. Cuma masyarakat tidak berpikir ke sana. Wis gak usah ngurusi politik apa cari presiden. Emang ada macam itu di masyarakat. Bukan omong kosong, emang iya. Maaf, sorry, satu pertanyaan saya. Berarti boleh dikatakan ini intelijen kita ini termasuk kecolongan gitu Bang? Maksudnya gimana? Jangan-jangan intelijennya kecolongan Pak, itu bukan kecolongan, bukan Pak. kecolongan Pak. Gimana mau nindak? Ini namanya konspirasi. Dihapus, ya kan? TAP MPR dihapus, hak anak-anak komunis diperluas, dibebaskan. Itu bukan kecolongan, tahu mereka itu. Bang Hengki, saya bicaranya sebelum ke Jokowi jadi presiden. Apakah hal-hal itu tidak terdeteksi sebelumnya sama intelijen kita gitu Bang? Sehingga sudah kejadian barulah. Seharusnya kan kalau memang mudah gimana? Pergerakan mereka. Abang muda, ketika pergerakan mereka itu TAP MPR itu dicabut, gitu, mereka bagikan anjing yang kelaparan gitu kan. Jadi selama ini itu sedang dia undang-undang tentang subversif tahun 62 itu dicabut oleh Gus Dur gitu kan. Itu mereka leluasa masuk ke partai-partai gitu kan. Ada ruang Bang ya. Macam ada ruang dimanfaatkan sama mereka begitu ya. Itu maksud saya Bang. Mereka membatalkan itu gitu kan. Apakah mereka ada indikasi? Bukan indikasi. Dia sudah berembrio. Dia menumpang, istilahnya kalau tentang kehamilan itu dicangkokkan gitu loh. Betul. Ke rahim partai itu dicangkokkan, paham itu. Kemudian setelah itu dia keluar bermutasi sehingga bervarian banyak partai itu yang sealiran dengan PKI, cuma warnanya berbeda. Tidak ada kata komunisnya. Tidak dimunculkan kata komunisnya itu. Betul. Tapi sifat-sifatnya pergerakannya sama. Betul. Gitu loh, pergerakannya sama. Tapi tidak dimunculkan kata komunis di situ. Gitu loh.
Tapi terbongkarnya itu setelah muncul Aku Bangga Jadi Anak PKI. Itu nyata sudah, 100% nyata itu. Gitu loh. Mereka yang membuat buku itu kan anggota DPR. Makanya selama waktu itu tidak ada rapat-rapat di DPR MPR. Seragam mulai dari lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, polisi, militer, sampai ke DPR MPR. PNS-nya pun juga terlibat. Seragam semua itu syarat itu. Seragam, tidak ada apa-apa, tidak ada pergerakan apa-apa. Justru yang bermain mereka-mereka itu bermanuver. Tapi kerusakan sifatnya itu muncul setelah ada banyak penganiayaan itu. Mereka yang penduduk asli diusir untuk memuaskan nafsunya itu. Rempang Galang itu dan lain-lain. Sekarang ini masih ada nih, sampai ke Trenggalek juga ini. Nah, setelah revisi, reformasi, yang terakhir adalah revolusi. Perubahan cepat, pranata pemerintahan. Itu sifatnya spontan, sporadis, cepat. Tidak step by step, cepat. Atau kalau kita menggunakan HP namanya di-restart ulang, dinolkan. Itu yang harus terjadi. Itu loh. Nah, mereka-mereka itu tidak, lawannya komunis itu adalah Islam. Nah, waktu itu Islamnya dimusnahkan semua, partai-partai itu, pergerakan-pergerakan itu dimusnahkan semua. Wow, bangga sekali dia tidak ada lawan. Coba waktu itu masih pada FPI atau hati, wah amblas sudah. Terus pasti banyak bunuh-bunuhan itu. Saya yakin sekali itu. Makanya ditutup dulu. Mereka eksis. Nah, itu kejahatan yang terstruktur masif itu dikatakan